Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara semuanya di rumah sehat-sehat dan kalau bisa tolong jaga kesehatan ya. Jangan kecapean dan mau olahraga kalau bisa jemur ya. Dan ingat jangan sembarangan makan ya. Tuhan Yesus berkati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, kasih sayang Engkau Tuhan. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami serahkan morning sermon di tangan Engkau. Pakailah kami semuanya Tuhan, yang menyampaikan, mendengarkan sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau baca satu ayat di Kolose 3 ayat 22. Sebelum saya baca ayat ini, saya mau sharing bahwa ada orang tanya, kok emang kalau di Alkitab itu ada ada tipsnya atau konsepnya atau pengajarannya bagaimana saya jadi seorang karyawan, sebagai pengusaha, sebagai whatever lah, engineer ataupun insinyur atau apa-apa. Saya bilang ada. Ini ayat ini luar biasa. Oke, kita baca. Silakan Joni. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Terus 33. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, puji Tuhan. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Oke, saudara sekalian, inilah ayat yang luar biasa yang mengajar kita kalau kita ini seorang yang kerja di perusahaan ataupun yang kerja di mana sajalah. Kita harus taat kepada Tuhan kita. Kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Dia yang gaji kita. Jadi ada bilang, oke, Pak Pendeta, kan Tuhan bilang sebelum kita berdoa, Tuhan udah tahu semuanya. Yang penting, asal-asal aja. Kan Tuhan yang menjaga saya punya masa depan. Burung pipit pun di udara tetap dijaga. Itu adalah pikiran yang tidak benar. Di sini mengajar kita, marilah saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan. Kalau kita punya profesi adalah di kantor, marilah kita di kantor kerja dengan sesungguhnya, seperti kerja kepada Tuhan. Nah, inilah yang kadang-kadang sungguh ya menjadikan satu motor untuk dalam kehidupan kita orang Kristen, yaitu jangan kita asal-asalan dalam profesi kita. Jangan kita asal-asalan sebagai seorang murid atau siswa-siswi yang sekolah ataupun yang kuliah. Marilah kita anggap apapun yang kita lakukan itu seperti kita lakukan buat Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita harus memberikan yang the best, bukan, untuk Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta seseorang, kita akan memberikan fokus yang 100% buat dia. Nah, begitu juga dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Dan marilah kita ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia mengajar kita konsep ini, ya, dan dia juga akan memberkati kita. Jangan kita orang yang angkat-angkat asal bos senang. Itu Tuhan tidak setuju. Saya mau ceritain, memang waktu dulu saya pernah kerja sebagai seorang waiter, ya, sebagai seorang waiter. Saya dapat pekerjaan dari teman saya namanya Emmy, orang Malaysia. Dia ngajar saya bagaimana menjadi waiter. 1 jam $4 waktu itu di Australia. Nah, sesudah dia tamat, dia pergi, saya dapat kerjaan lagi jadi waiter. Dan kita ini baru bertobat, berapi-api. Dan kita itu takut akan Tuhan, kita jujur, kita kerja dengan baik, seperti kerja buat restoran kita sendiri. Nah, apa yang terjadi? Bosnya sayang banget dengan kita. Kasih kita angpau, kasih kita makanan, bawa pulang. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Marilah waktu kita bekerja, kita kerja dengan sepenuh hati. Waktu kita melayani sepenuh hati. Jangan kita hanya kerja tidak melayani. Jangan kita melayani dan jadi orang Kristen yang malas. Ke kantor, usaha semuanya berantakan, asal-asalan. Jangan. Waktu kita kerja, fokus kerja seperti kepada Tuhan. Waktu kita melayani, of course, kita sungguh-sungguh melayani seperti kita melayani
untuk orang tua kita, orang yang kita cintai. Kadang-kadang saya counseling di telepon itu bisa 1,5 jam. Yang dengar pun capek. Saya yang dengar pun juga udah capek. Tapi kalau saya nggak melayanin, saya kasihan mereka ada masalah, nggak ada yang bantu. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Mari kita ingat, Yesus mengajar kita bagaimana menjadi hamba yang bekerja, bagaimana menjadi seorang yang bos, bagaimana menjadi seorang pengusaha, bagaimana menjadi seorang siswa-siswi, apa yang kita punya attitude dan kita punya hati, kita punya action dan kita punya kehidupan yang harus kita lakukan. Ya, may God bless you. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Dan di sini dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apapun yang kita buat baik terhadap orang dan bos kita, terhadap orang itu, Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Ya, Tuhan Yesus berkati. Jangan kita kerja hanya lihat sekarang. Kita lakukan, kita lihat ke depan. Tuhan akan lindungi kita dan buka jalan buat kita dan masa depan kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, mendidik mengajar kami bagaimana jadi anak Engkau yang takut akan Engkau, bagaimana jadi anak Engkau yang sungguh-sungguh kerja dan usaha untuk kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya, kami sungguh mencintai firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena COVID. Tuhan, Engkau lindungi, berkati, ikut campur tangan dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga ingat berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga dokter dan suster semuanya. Pakailah mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa.